Sudah lebih dari 5 tahun aku menikah dengan Nanik, istri yang kukenal sejak zaman SMP dulu. Tapi sampai sekarang kami belum diberi kesempatan untuk mendapat momongan. Maxi sudah sering berusaha, tapi karena memang belum rezeki, apa boleh dikata. Sebenarnya tak ada masalah di antara kami, jadi bisa dibilang hanya tinggal menunggu waktu saja. Namaku sendiri Adi, berusia 27 tahun, seorang pedagang bakso di ibu kota. Sejak lulus sekolah, aku tekuni usaha ini, sampai akhirnya aku bisa buka warung bakso sendiri. Usaha serta kerja kerasku kini bisa kunikmati bersama dengan keluarga, dan tentunya Nanik yang menjadi pendamping setia merintis usaha dari nol sampai bisa sesukses sekarang. Nanik sendiri tak hanya berpangku tangan mengandalkan rezeki dariku. Selama ini dia juga berdagang fried chicken di samping warung baksoku, jadi kami bisa saling bantu. Aku sangat beruntung punya istri seperti Nanik yang mau kerja keras tanpa mengandalkan segalanya dariku. Meski sebenarnya aku mampu memenuhi kebutuhan dia. Apalagi Nanik juga cantik dan punya body yang cukup perfect, jadi semakin membuatku semakin sayang dengannya. Dari dulu, waktu pacaran sampai sekarang, sayangku padanya tak pernah berkurang. Kali ini, aku sedikit santai. Kebetulan Nanik minta pulang kampung. Dia kangen dengan orang tuanya yang sudah hampir setahun tak ia temui. Makanya, kali ini kami sempatkan untuk pulang kampung menengok bapak dan ibu mertua yang kebetulan sedang panen jagung. Jadi, kami bisa ikut bantu-bantu panen. Terutama bapak mertuaku yang sudah berusia 60 tahun lebih, pasti tenaganya sudah mulai menurun. Tapi, beliau masih begitu giat untuk menggarap sawah dan ladang. Biasanya, bapak mertuaku dibantu ibu mertua yang usianya jauh lebih muda, yaitu 45 tahun untuk mengerjakan semuanya. Memang usia mereka berbeda 15 tahun. Kata Nanik, dulunya ibu mertuaku dijodohkan dengan bapak karena masalah ekonomi. Keluarga bapak lebih mapan dibanding keluarga ibu mertua. Tapi, seiring berjalannya waktu, mereka mampu mengarungi biduk rumah tangga, sampai punya 3 anak. Dan Nanik kini anak pertama. Untungnya, dulu waktu aku melamar Nanik, mertuaku langsung setuju tanpa harus memandang keadaan ekonomiku. Padahal, waktu itu, aku masih belum punya apa-apa. Tapi, yang namanya jodoh, pasti tetap akan bersatu juga. Dan sekarang, aku bisa membuktikan kalau mertuaku tak salah memilih mantu sepertiku, sedikit demi sedikit aku bisa membahagiakan Nanik. Pagi ini, aku terbangun di kamar rumah mertuaku, karena di kampung kami tak punya rumah sendiri. Jadi terpaksa aku dan Nanik masih numpang di rumah mertua jika sedang pulang kampung. Tidurku benar-benar nyenyak, sampai tak tahu kalau istri sudah bangun. Masih agak ngantuk, aku keluar kamar untuk cuci muka sekalian buang air. Baru buka pintu, aku dikejutkan dengan sosok seorang wanita paruh baya yang hanya mengenakan handuk dililit. Nampak beliau juga terkejut denganku yang keluar dari kamar. Aku sendiri tak begitu fokus ke wajahnya, karena lebih asik memandang panorama yang jarang kutemui. Sudah bangun, Di? Ucap Ibu Narti yang tak lain adalah ibu mertuaku. Iya Bu, capek perjalanan jauh jadi nyenyak tidurnya. Jawabku sembari melirik sedikit. Lia gak apa-apa, Ibu ngerti kok. Ibu tinggal dulu ya, mau ganti terus ke sawah bantu Bapak. Memang Bapak sudah berangkat, Bu? Tanyaku. Sudah baru saja, takut nanti siang hujan lagi, jadi pilih berangkat pagi-pagi. Tanpa berkata lagi, ibu mertua langsung masuk kamar meninggalkan aku yang masih berdiri di depan pintu. Rasanya, aku belum sepenuhnya sadar dan masih terbayang indahnya pemandangan pagi ini. Usia Bu Narti memang hampir setengah abad, tapi wajahnya masih nampak awet muda. Sama seperti waktu aku kenal pertama kali dulu, sepertinya beliau sangat ahli dalam mengurus diri.
meski bodinya lebih gemuk sekarang, tapi senyum Bu Narti masih sama manisnya. Aku yang masih terus terbayang, dikagetkan dengan sosok Nanik yang sudah berdiri di samping yang mengira aku belum bangun. Karena tak ingin terus memikirkan hal yang tak perlu, aku pilih mandi, baru sarapan, dan berangkat ke sawah untuk bantu bapak mertua panen jagung. Ibu mertuaku berangkat lebih dulu, jadi aku berangkat bersama Nanik naik motor yang biasa dipakai kalau ke sawah. Meski jaraknya tak jauh, tapi nanti motornya dipakai untuk mengangkut hasil panen jagungnya. Sawah mertuaku terletak tepat di pinggir sungai, jadi hasil panennya bagus karena pengairannya cukup. Di sini banyak para petani lain yang sedang kerja memanen hasil sawah mereka. Ku parkir motor di samping gubuk kecil yang dibuat bapak, lalu mulai ikut memetik satu persatu jagung yang sudah tua. Hanya jagungnya yang diambil, sedangkan pohonnya dibiarkan tetap berdiri. Sembari memetik tak henti-hentinya, ibu mertuaku mengajak ngobrol, baik itu denganku maupun Nanik. Memang Bu Narti ini cerewet, jadi kalau kerja tanpa bicara pasti tak bisa. Karena sering diajak ngobrol ditambah jarakku dengan Bu Narti yang terus berdekatan selama memetik. Aku jadi kembali teringat kejadian tadi pagi yang dimana terdapat pemandangan indah untuk dinikmati. Meksi aku sadar, dia ibu mertuaku, tapi tetap saja naluriku masih normal. Tak mudah untuk bisa melupakan, apalagi semua jelas terlihat dan baru pertama kulihat secara langsung. Aku tak terlalu sering menanggapi obrolan ibu mertua agar pikiranku tak kemana-mana. Sekitar jam 10 pagi, Nanik pulang duluan karena merasa masih capek baru datang semalam. Sedang aku dan bapak bergegas mengangkut jagung yang sudah dipetik karena cuaca yang mendung. Takutnya akan hujan lebat dan jalan jadi becek, susah untuk dilewati motor. Saat semua hasil pagi ini sudah dibawa pulang kini, tinggal menjemput ibu mertua yang masih di sawah. Tadinya bapak yang mau ke sana, tapi karena aku kasihan jika dia kehujanan, jadi aku yang pergi. Dan benar saja, baru sampai gubuk hujan sudah lebih dulu turun, dengan begitu deras membuat Bu Narti minta berteduh dulu di gubuk daripada hujan-hujanan. Aku pun langsung setuju, karena bila aku paksa takut, nanti ibu mertuaku jadi sakit akibat kehujanan. Di sini hanya ada kami berdua, para petani lain yang tadi memberi nekat pulang meski hujan begitu deras. Ukuran gubuk yang kecil ditambah dindingnya yang hanya terbuat dari anyaman bambu yang mulai rusak, membuat air hujan sedikit membasahi kami. "Gimana, Di? Kita nekat apa tetap di sini?" kata ibu mertuaku. "Saya terserah ibu saja, tapi kalau nekat hujan deras begini, nanti takutnya jadi sakit, Bu," kataku memberi pengertian. Akhirnya, kami pun tetap bertahan di gubuk sembari berharap hujan segera reda. Malum saja, udara semakin dingin, ditambah baju kami yang sudah sedikit basah, jadi terasa lebih dinginnya. "Kamu niatnya pulang kampung, mau istirahat, malah harus bantu di sawah sampai kehujanan gini ya, Di?" "Nggak apa-apa kok, Bu. Ini kan tugas saya bantu ibu sama bapak juga," jawabku. "Makasih ya, Di. Kamu memang anak baik, gak salah ibu pilih kamu dulu," ucap Bu Narti sambil tersenyum memandangku. "Ibu ini bisa saja," jawabku malu-malu. Aku senang bisa dipuji oleh ibu mertuaku, tapi entah kenapa bayangan tadi pagi kembali muncul. Ditambah suasana yang sekarang membuat aku semakin sulit untuk berpaling. Kami duduk saling bersebelahan di bala kecil sembari menunggu hujan reda. Tiba-tiba, bisikan aneh memenuhi kepalaku dan sulit membuatku berpikir jernih. Aku geser lebih rapat tanpa ibu mertua sadari. "Bu," panggilku pelan. "Kenapa, Di?" ucap beliau sambil memandangku. Aku tak menjawab dan memandangnya dalam-dalam.
tanpa harus diberi komando, aku memulai apa yang sebenarnya sudah sejak tadi hinggap dalam pikiran. Tanpa memberi pengertian pada ibu mertua aku, terus bekerja dengan begitu semangat. Awalnya, Bu Narti keberatan dengan semua yang terjadi, tapi Dai juga tak bisa mengelak karena sudah terlanjur ikut jatuh ke dalam suasana yang begitu romantis. Hujan yang masih turun begitu deras membuat semuanya semakin mudah tanpa harus memikirkan yang lain. Ibu mertua juga pandai menempatkan posisi, jadi semua berjalan dengan lancar. Tapi pada akhirnya kami sama-sama menyesali, terutama aku yang malah terlalu terbawa suasana. Ibu mertuaku pun hanya diam tanpa berkomentar sampai kami di rumah. Beliau baru mau bicara denganku waktu aku dan Nanik mau kembali ke kota. Beliau bilang juga ikut senang dengan apa yang terjadi saat itu, karena selama ini ibu mertuaku juga masih butuh. Tapi beliau tak ingin semua itu terulang, karena tak pantas untuk dikenang meski rasanya tak bisa dibohongi. Beliau juga berpesan agar aku bisa menjaga rahasia ini rapat-rapat. Sebulan setelah aku pulang kampung, Nanik memberi kabar gembira kalau dia sedang ngidam. Tentu, aku begitu senang karena yang aku harapkan selama ini terkabulkan. Dan ini juga berarti dalam waktu dekat, aku akan kembali bertemu dengan ibu mertuaku yang sempat ikut kerja keras denganku waktu hujan besar di kampung.